Hola bestinya kata Ani, meski harus berada di Nusa Kambangan atas dugaan kasus hukum yang menjeratnya, Amar Zoni membuat gebrakan Besti melalui sang adik Aditya dan kekasihnya Camelia yang menggandeng Inyoman Ketua Ganas mendatangi LPSK untuk meminta agar Amar Zoni yang kini tengah menjadi terdakwa dalam dugaan kasus peredaran narkoba dalam lapas agar bisa jadi justice kolaborator dan mengungkap segala yang terjadi hingga Amar Zoni bisa jadi tersangka dalam dugaan kasus tersebut. Dalam upayanya, kubu Amar Zoni tak hanya menyampaikan kepada Kapolri dan Ketua BNN terkait niat Amar untuk mengungkap terkait peredaran narkoba dalam lapas, juga yang telah membuatnya menjadi tersangka, tetapi juga membawa 4 lembar surat kronologi yang dituliskan oleh Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, Besti. Hari ini kami sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum agar Amar Zoni bisa ditetapkan menjadi justice kolaborator. Tujuannya adalah keluarga dan Amar Zoni siap untuk mengungkap terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Rutan dan lapas, serta kami juga menyampaikan kepada Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS, Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri, Pak Komjen Suyudi sebagai Kepala BNN. Tujuan kami ke LPSK agar Saudara Amar Zoni bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dari persoalan yang menjadikan Saudara Amar Zoni tersangka dan juga dia sebagai saksi. Sebagaimana disampaikan tadi dalam rapat dengan tim penerima LPSK, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan ke LPSK. Salah satunya adalah 4 lembar surat kronologi yang ditulis langsung oleh Saudara Amar Zoni sebelum dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Artinya kita menunggu telaah dari LPSK apakah memenuhi unsur Amar Zoni untuk dijadikan justice kolaborator. Intinya dalam pertemuan tadi, Amar Zoni siap membongkar dugaan peredaran narkoba di rutan, khususnya di Jakarta. Saat sidang beberapa waktu lalu, Amar Zoni dalam permohonannya kepada majelis hakim untuk bisa dihadirkan di sidang online dan dipindahkan setidaknya meski sementara dari Nusa Kambangan ke Cipinang, memang harus menelan kenyataan saat Hakim Yang Mulia menyatakan kehadiran Amar Zoni dalam sidang offline dibutuhkan saat nanti dalam pembuktian. Jadi tidak untuk saat ini di mana sidangnya masih dalam tahap eksepsi. Meski begitu, Inyoman dalam wawancaranya bersama awak media baru-baru ini secara terbuka menyampaikan kalau ia bersama adik Amar Zoni dan kekasih Amar Zoni siap diundang menteri dan juga kepala BNN untuk mengungkap apa yang terjadi di balik dijadikannya Amar Zoni sebagai tersangka. Sehingganya dalam kesempatan ini kami siap diundang oleh Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS. Kami juga siap diundang oleh Kepala BNN Bapak Suyudi, dan kami juga siap diundang oleh stakeholder lainnya untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi di balik dijadikannya Amar Zoni sebagai tersangka yang seharusnya dia keluar pada bulan Januari 2026. Dan kami juga menyayangkan perpindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan.
Dan kami juga menyayangkan Amar Zoni tidak bisa dihadirkan di dalam sidang untuk memberikan keterangan dan untuk mendapatkan kebenaran material agar mendapat satu keadilan. Memang terdengar simpang siur, memang terdengar banyak hal terkait dengan kejanggalan-kejanggalan itu, dan semuanya kami sudah sampaikan ke LPSK dalam bentuk dukungan agar permasalahan ini lebih jelas. Ya. Jangan seolah-olah menyalahkan Amar Zoni. Padahal di balik semua itu ada sesuatu misteri yang harus diungkap, sehingganya kami hadir, kami menyampaikan pengaduan, kami menyampaikan bukti-bukti kepada LPSK sebagai lembaga yang mampu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dalam mengungkap persoalan. Melalui di LPSK ini kami mendukung program Bapak Presiden di dalam Asta Cita poin ke-7. Artinya apa? Artinya kami minta atensi khusus kepada Bapak Menteri IMIPAS, Bapak Agus, agar kami diundang untuk menyampaikan apa sih yang terjadi dan apa harapannya. Dan Bang, statement Amar Bandar itu berarti nggak setuju ya Bang ya? Dibilang bandar ya Bang ya? Bandarnya gimana cara masukin ke dalam barangnya itu ke dalam institusi pemerintah itu bagaimana caranya? Gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harapan saya tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi dan kita pulihkan lah si Amar Zoni ini supaya nggak sakit gitu loh. Maksudnya kita balikin lagi ke performanya gitu. Emang udah ini ya, emang udah seharusnya kita kesini gitu, karena kan konsultasi juga sama PH, konsultasi juga sama Pak Nyoman, sama Adit apalagi gitu. Jadi besok itu kan sidangnya eksepsi. Nah kita menjaga-jaga kalau eksepsinya ditolak kan berarti pada pembuktian. Nah pembuktian itu aku maunya Bang Amar, kita sekeluarga tuh biar maunya itu Amar di Jakarta gitu loh, biar lebih luasnya juga kan ngasih keterangan gitu. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa, siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Jadi kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi, tapi kan kita di sini yakin Bang Amar. Ya, Amar Zoni memang tengah dalam perjuangannya untuk bisa membuktikan terkait dugaan kasus yang kini tengah menjeratnya, yang membuat Amar kini berada di Nusa Kambangan, di mana cukup membuat psikisnya terganggu. Terlebih adanya ketakutan Amar Zoni sebagai seorang ayah atas jejak digital, serta ketakutan Amar dilupakan oleh anak-anaknya. Tak tinggal diam, Aditya dan juga Camelia yang miris dengan keberadaan Amar Zoni di Nusa Kambangan mengirimi video anak-anak Amar Zoni. Hal tersebut lantaran untuk komunikasinya dengan Amar Zoni pun terbilang cukup sulit, maka pengiriman video pun dijadikan opsi agar memperkuat sang kakak yang rindu dan diduga ketakutan dilupakan oleh anak-anaknya. Oh iya makanya kan ini tujuan kita kesini gitu loh, apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu, kita kan mencegah ini semua, makanya kita kesini lah kayak LPSK inilah gitu loh. Iya pastinya lah, yang harus ditaruh di situ kan koruptor. Nah ya betul. Koruptor, bandar besar, terus teroris yang sudah merugikan negara ini gitu loh. Jadi abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan masih ada di dalam negeri. Saya belum pernah ngelihat dia down. Saya belum pernah ngelihat dia itu jatuh. Saya belum pernah ngeliat dia tuh kayak sedihnya seperti apa, kecuali dua hal. Pertama pas bapak saya meninggal, kedua pas masa komunikasi saja kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video air dan amalan gitu loh, dan memang tidak boleh disebar.
Cuman memang itu untuk Bang Amar aja, untuk penyemangatnya Bang Amar seperti itu. Jadi kan untuk komunikasi secara tatap muka itu belum bisa juga kita. Belum bisa, kita juga belum bisa. Cuman dikasih waktu pas setelah persidangan kan, kalian lihat sendiri. Setelah itu kita nggak pernah komunikasi sama sekali. Kita juga menghargai juga Kak Ibel pun sudah memiliki suami kan, jadi kita saling menghargai aja. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas air dan amala itu aja. Yang pasti rindu banget lah, makanya kan dia pengen lihat. Iya. Gitu. Kita kirim ke PH karena kan cuma PH doang nggak bisa berhubungan dengan Bang Amar gitu. Iya, betul. Di hari-hari biasa sebelum sidang itu cuma PH. Iya. Kita nggak bisa gitu. Jadi kita videonya Adit kirim ke saya kirim ke PH gitu. Ya anak Ya lah pasti anak lah gitu. Anak pasti. Anak lah dia buat penguat juga pastilah salah satunya. Biar gimana kan Bang Amar dedinya. Ya, beruntung Amar Zoni tetap dikuatkan oleh keluarga, terutama dalam rindunya terhadap kedua anaknya yang kini terasa lebih sulit untuk berkomunikasi karena ia harus mendekam di Nusa Kambangan. Namun meski badai yang mendera Amar cukup besar Besti, perihal masa depan setelah Amar Zoni bebas, Aditya Zoni sang adik membocorkan nih terkait rencana pernikahan Amar Zoni dan Camelia yang disebut akan digelar di bulan Januari. Apakah ini pertanda kubu Amar Zoni yakin kebebasan Amar Zoni di bulan Januari? Lalu bagaimana tanggapan Camelia sendiri yang merupakan calon istri dari Amar Zoni? Itu dok nantinya. Bukan kayak misalnya cintaku mau dibawa kemana gitu dok. Kan udah dibilang selesai dulu di persidangan. Selesai Januari. dulu persidangan ini selesai. Udah dengar Januari Kak? Oh enggak. Selesai dulu persidangan. Selesai dulu tahu lu emang nih Adit nih. Sengaja abis ini dia keluar negeri lagi kan. Kayaknya udah nyetak undangan ya? Insya Allah doain aja teman. Iya pokoknya intinya sekarang fokusnya bukan ke situ dulu, Iya. fokusnya ke persidangan dulu sampai selesai. Mudah-mudahan besok mukjizat kita nggak tahu loh eksepsi hakim diterima ya kan. Iya, amin. Selesai tinggal ngurus pembebasan dia doang Januari PB kan selesai kan. Baru kita omongin selanjutnya mau kemana gitu kan enak kan. Kalau sekarang udah ngayal mau kesana taunya sidangnya belum selesai ngapain juga gitu. Fokus aja dulu ke persidangan nih dengan adanya Pak Nyoman alhamdulillah bisa dibantu ke LPSK gitu. Aku udah ngirim surat secara pribadi tanda tangan Adit nggak direspon-respon tapi dengan adanya Pak Nyoman langsung direspon alhamdulillah. Tapi kan gak mudah gitu untuk mencintai seorang Amar Zoni. Seperti apa sih dok dari kamu sendiri? Mencintai itu adalah kesederhanaan guys. Mencintai itu kesederhanaan. Tanya ada. Jadi cintanya dokter ini tuh diuji di masa-masa saat ini gitu loh. Mungkin ujiannya di awal ya. Iya maksudnya mudah-mudahan lah kan gue doain. Gitu. Ini dia abis ini lari keluar negeri lagi nih. Seperti apa sih kriteria dari dokter sendiri kan gak mudah mungkin. Apa mungkin yang menjadi apa sih cinta sama Amar Zoni itu? Jangan seperti apa seperti yang gitu? saya bilang ngelihat Bang Amar tuh bukan karena artisnya, tapi ngelihat pribadinya dia tuh sebenarnya baik. Cuman salahnya aja di penyalahguna dan salah tempat lingkungannya aja menurut aku. Kalau lingkungannya dia baik pasti baik. Menurut aku. Seperti apa sih dok? Lika-likunya sendiri mungkin dalam Kali-kalikunya inilah salah satu mungkin ujiannya yang harus aku jalanin sama Bang Amar. Bismillah, mudah-mudahan persidangan ini juga jadi lancar gitu kan. Mungkin dengan adanya aku di sini buat yang ungkap karena kan emang selama ini aku yang ngurus di rutan nggak jadi tahu seluk beluk rutan seperti apa lapas seperti apa gitu. Jadi ya ini emang harus aku lakukan. Masa aku tahu dia benar terus aku diem aja. Yap Messi, kita lihat aja nanti ke depannya apakah Amar Zoni yang kini jadi tersangka dalam dugaan kasus peredaran narkoba dalam lapas akan bisa membuktikan ketidakbersalahannya sehingga bisa bebas dan bisa segera menikah seperti harapannya bersama keluarga. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.